Kiai Haji Tubagus Asy'ari, atau lebih dikenal dengan sebutan Mama Bakom, merupakan salah seorang kiai karismatik Bogor berdarah Banten. Tidak diketahui secara pasti kapan beliau dilahirkan, namun berdasarkan keterangan dari salah seorang keturunannya, yakni Kiai Tubagus Kholidi, beliau hidup dalam satu kurun dengan Kiai Bakri Pleret dan Kiai Asnawi Caringin, yakni sekitar tahun 1850-an. Kedua kiai terkemuka tersebut mengalami masa kebersamaan dengan Kiai Asy'ari pada saat belajar menuntut ilmu di Mekkah kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Berdasarkan riwayat yang dibacakan, salah seorang keturunan lainnya, yakni Kiai Tubagus Oha, atau lebih dikenal dengan sebutan Mama Oha, pada pembacaan manakib Kiai Tubagus Asy'ari di acara haulnya, disebutkan bahwa bersambung nasabnya kepada Raden Paku Ainul Yakin atau dikenal dengan Sunan Giri. Sedangkan silsilah keturunan ibu, yakni Kiai Asy'ari bin Nyai Mas Kamami yang nasabnya bersambung kepada Syekh Jamaluddin Kubro. Sejak kecil, ia mendapatkan pendidikan dan bimbingan keislaman dari ayahnya. Selanjutnya, beliau diberangkatkan oleh ayahnya untuk belajar ke Surabaya, yakni Kiai Kholif, pimpinan pesantren di sana. Saat di Mekkah, beliau belajar langsung di bawah bimbingan Syekh Nawawi Al-Bantani. Dengannya, beliau belajar ilmu fiqih dan berguru juga kepada kiai masyhur lainnya yang berasal dari Nusantara, yakni Syekh Khalil Bangkalan. Pada saat berada di Mekkah, beliau didatangi oleh Kiai Haji Muhyian yang memiliki seorang putri bernama Eko yang kelak dinikahkan dengannya. Setelah pernikahan tersebut, beliau kemudian pulang ke Indonesia. Setelah sampai di Indonesia, beliau mendirikan pesantren di daerah Cisarua, Bogor, tempat di mana istrinya tinggal dan menetap. Di Cisarua, Kiai Tubagus Asy'ari tinggal dan menetap cukup lama sebelum pindah ke daerah Bakom. Pendirian pesantren di Cisarua mendapat hambatan dari pihak Belanda yang hanya mengizinkan pendirian pesantren dengan persyaratan membayar upeti. Namun Kiai Asy'ari memiliki pendirian yang kokoh dengan menolak secara tegas peraturan Belanda tersebut. Hal ini mendorongnya berpindah ke daerah Cilember. Saat di Cilember, Belanda kembali bertindak sewenang-wenang dengan memberlakukan kerja paksa kepada masyarakat, termasuk kepada para santri beliau. Mereka dipekerjakan dalam program pembangunan jalan menuju puncak. Kondisi ini pula yang kemudian mendorong beliau untuk berpindah bersama para santrinya ke daerah lain dengan mengutus putra tertuanya, yakni Kiai Syarkowi, yang berhasil menemukan lokasi di daerah Bakom, tempat ia menetap hingga wafatnya. Dari pesantren Bakom ini pula telah lahir ribuan alumni yang selanjutnya sebagian besar melanjutkan kiprah Kiai Asy'ari dalam melakukan pendidikan dan bimbingan keislaman kepada para santri dan umat. Kiai Haji Asy'ari wafat pada tahun 1901 dengan meninggalkan anak-anak juga santri-santri yang melanjutkan perjuangan beliau.